Hai teman-teman, baik, di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar akuntansi, yang dimana di sini akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu pengertian akuntansi, sejarah akuntansi, dan manfaat akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu akuntansi dan dari mana sih asalnya kata akuntansi itu. Kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Nah, jadi akuntansi dapat diartikan sebagai proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuatkan jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi itu berupa neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan transaksi, pengukuran, pengidentifikasian, dan pelaporan yang menghasilkan informasi laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak luar dan pihak dalam suatu perusahaan atau instansi. Nah, pokok pembahasan kedua yaitu saya akan membahas mengenai sejarah akuntansi. Nah, di mana pada awalnya tonggak sejarah akuntansi itu dimulai pada tahun 1494 yang diperkenalkan oleh seorang biarawan berkebangsaan Italia bernama Lucas Pacioli, lahir pada tahun 1447 di Italia. Nah, Lucas Pacioli ini seorang ahli matematika dan juga seorang pengajar di beberapa universitas di Italia pada tahun 1494. Nah, pada tahun 1800-an, prinsip akuntansi yang dikenalkan oleh Lucas Pacioli menjangkau kepulauan Inggris yang mengakibatkan tumbuhnya masyarakat akuntansi serta profesi akuntan publik yang telah terorganisir di Skotlandia. Nah, prinsip akuntansi yang dikenalkan oleh Lucas Pacioli ini dikembangkan ke seluruh benua Eropa karena dipandang lebih lengkap, sistematis, dan lebih mudah dikontrol. Nah, sistem akuntansi yang berkembang di Eropa dikenal dengan nama sistem kontinental. Dengan adanya revolusi industri di Amerika, munculnya perusahaan-perusahaan raksasa dan dunia perdagangan yang semakin ramai. Hal ini mengundang pedagang Eropa untuk saling berhubungan dagang dan memperkenalkan sistem akuntansi ini ke daratan Amerika. Kemudian, dalam perkembangannya di Amerika, sistem akuntansi yang dikembangkan ini lebih dikenal dengan nama sistem Anglo-Saxon. Nah, dan di Indonesia, sistem akuntansi yang berkembang awalnya menggunakan sistem akuntansi kontinental, namun setelah terjadinya konflik besar dengan Belanda, maka Indonesia mulai mewakilkan orang-orang Indonesia untuk belajar akuntansi di universitas-universitas yang ada di Amerika. Nah, setelah Belanda tidak lagi menjajah Indonesia, sistem akuntansi di Indonesia yang semula menggunakan sistem akuntansi kontinental beralih menjadi sistem akuntansi Anglo-Saxon. Sehingga pada tahun 1952 di Indonesia mulai dirintis pendidikan akuntansi oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Dan pada tahun 1954 keluarlah Undang-Undang Nomor 34 yang mengatur pemberian gelar akuntan. Sedangkan pada tanggal 23 Desember 1957, suatu organisasi profesi akuntansi berdiri dan diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, tujuan dari IAI ini adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan.
Dan yang kedua itu mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Nah, IAI membuat standar akuntansi yang disebut dengan PSAK itu digunakan di setiap negara yang berbeda-beda. Perbedaan standar tiap negara akan menyulitkan para pengguna laporan keuangan yang lingkup kerjanya melewati batas negara. Pernyataan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia mula-mula dari PSAK IAI berkiblat ke Amerika Serikat dan mulai 2012 telah beralih ke IPRS. Nah, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan diantaranya yaitu pihak manajemen yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, yang kedua, pihak perusahaan, di mana pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangannya untuk memberitahu keadaan perusahaan dan lewat sisi keuangannya. Nah, yang ketiga, adanya pihak investor yang digunakan dalam pengambilan keputusan penanaman saham atau modal melalui laporan keuangan tersebut. Nah, untuk pihak kreditor digunakan untuk pengambilan keputusan dalam memberikan pinjaman. Dan untuk pihak pemerintah menggunakan akuntansi untuk pemungutan pajak sesuai dengan laporan keuangan. Dan untuk pihak karyawan dipergunakan untuk mengetahui profitabilitas tempat mereka bekerja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman. Jika dari pemaparan saya ini kurang jelas, maka teman-teman dapat melihat akun blog saya, yaitu perimertablogspot.com, di mana teman-teman juga bisa memberikan komentar melalui email saya, yaitu mertaperi@gmail.com, atau bisa juga melalui Facebook saya, yaitu Peri Putra. Sekian dari apa yang saya paparkan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.